Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dawai, dakwah santai dimanapun berada. Sore hari ini kita akan bercerita atau mengisahkan tentang perjalanan haji orang-orang Indonesia di zaman dulu sejak abad 15. Sahabat-sahabat Dawai dimanapun Anda berada, bahwa haji di Indonesia jejak sejarahnya dimulai pada abad ke-15, dan kapan permulaannya sebenarnya tidak tercatat oleh sejarah. Hanya ketika masa dengan menggunakan perahu layar tercatat dalam sejarah seorang pangeran dari Banten, anak dari Ki Ageng Tirtayasa, berangkat haji pada tahun 1630. Dan sahabat-sahabat semua, sebenarnya ada fenomena menarik juga. Orang-orang Indonesia datang ke Mekah bukan hanya untuk berhaji, tapi beberapa ulama besar yang berasal dari Nusantara itu ke sana, ke Tanah Suci, juga untuk belajar, seperti Imam An-Nawawi Al-Bantani, kemudian Mahfud At-Turmusi, dan lain-lainnya. Termasuk juga beberapa raja Jawa. Ada persaingan antara Mataram dan Banten pada saat itu, yang kemudian mereka pergi ke sana, ke Mekah, untuk mencari atau memohon kepada penguasa Arab untuk memberikan gelar sultan kepada raja-raja Jawa. Meskipun secara legalitas formalnya institusi yang memberikan gelar sultan pada raja-raja di Nusantara itu tidak ada. Maka di tahun 1930 Raja Banten ke sana untuk meminta gelar sultan, yang kemudian disusul oleh Raja Mataram pada tahun 1647. Sahabat-sahabat semua, sahabat Dawai, dakwah santai dimanapun Anda berada, bahwa jelas sekali masa haji dengan menggunakan perahu layar ini adalah hal yang cukup susahnya luar biasa. Orang jamaah haji berangkat haji ke Mekah itu menaruhkan hidupnya, antara hidup dan mati lah katakan, bahwa mereka perjalanannya hampir setengah tahun, jadi 6 bulan perjalanan. Dimulai ketika berangkat itu orang-orang Indonesia atau orang Nusantara, orang Jawa, berangkat dari Nusantara atau Jawa menuju ke Aceh dulu. Jadi setelah Aceh kemudian ke India. Tidak ada perahu yang langsung bisa ke Jeddah atau ke Tanah Arab, tetapi rutenya itu dari Aceh kemudian ke India, dari India kemudian ke Yaman. Jika beruntung ada yang dari India langsung ke Jeddah. Dan di samping tantangan-tantangan dari masa yang cukup lama di dalam berangkat haji, juga banyak sekali rintangan-rintangan yang harus dihadapi oleh para jamaah haji saat itu. Yang pertama, misalkan tantangan akan tenggelam atau terdampar di sebuah pulau. Kemudian juga tantangan dari para perompak laut, yang tidak sedikit dari orang-orang Indonesia yang berangkat kemudian tidak pulang karena menjadi korban dari perompak. Kemudian juga terkadang juga biro keberangkatan dari biro pelayanan haji itu yang tidak kooperatif atau tidak berpihak kepada jamaah haji. Dulu sebelum adanya mesin uap, maka keberangkatan haji dengan layar itu tidak menggunakan kapal layar yang untuk penumpang khusus untuk jamaah haji, tetapi hanya merupakan kapal layar, kapal barang, sehingga keamanannya tidak terjamin, kemudian konsumsi makannya juga terbengkalai. Yang paling sangat
dikhawatirkan adalah justru dari awak kapal ini yang banyak yang nakal, yang menjarah barang-barangnya dan sebagainya. Dan juga ketika pemerintah Hindia Belanda memberikan wewenang kepada beberapa biro pelayaran haji dari pihak swasta, justru pihak-pihak swasta ini diberikan wewenang untuk mengurusi haji. Mereka mendapat mencari keuntungan sebanyak-banyaknya, sehingga para jamaah haji itu tidak terhindar dari calo, dari pemerasan dan sebagainya, yang sangat ironis dan sangat sedih sekali. Banyak sekali beberapa jamaah haji Indonesia yang tidak sampai ke sana karena mereka tertipu oleh orang-orang yang menjanjikan sampai ke Mekah tapi hanya sekedar berhenti sampai ke Singapura saja, sehingga dulu ada terkenal dengan istilah haji Singapura. Di samping itu juga pencaloan bukan hanya sekedar di kapal, tetapi kemudian setelah sampai di sana itu penginapan juga tidak bisa terhindar dari calo-calo itu. Oke lah, untuk orang-orang yang mempunyai bekal atau uang yang banyak tidak masalah, tapi ketika orang-orang Indonesia yang semangat untuk hajinya besar tapi dengan uang pas-pasan, ini sangat mengkhawatirkan sekali. Sahabat-sahabat sekalian, sahabat dakwah santai, berikutnya di abad 19 barulah ada mesin uap, kapal uap. Setelah adanya revolusi industri di abad ke-19 dan kemudian dibukanya terusan Suez, barulah ini agak mending. Perjalanan dari 6 bulan ini agak bisa dipersingkat dan menjadi 4 bulan. Dan dari dibukanya terusan Suez juga dengan adanya mesin uap atau kapal uap, maka semangat atau jumlah jamaah haji di Indonesia semakin meningkat. Yang lucu, perjalanan haji dulu itu misalkan keberangkatan tahun ini itu 10.000 atau 5.000 orang, pulangnya itu lebih dari itu, ada 15.000 bahkan 16.000. Hal ini terjadi karena banyak jamaah haji yang tahun lalu tidak bisa pulang, kemudian pulang pada tahun berikutnya, atau mereka yang bekerja di sana kemudian ikut pulang dengan kapal-kapal jamaah haji. Sahabat-sahabat dakwah santai dimanapun Anda berada, demikian masih banyak tentang cerita haji di masa lampau yang mungkin kita bahas pada pertemuan yang berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.